Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 6, kami akan membahas dan menjelaskan tentang teori behavioristik oleh Ivan Pavlov. Mata kuliah Psikologi Kepribadian dengan dosen pengampu Ibu Nur Afni Safarina SPC MPC, dan kami kelompok 6 beranggotakan saya sendiri Syifa Syahida Siregar, Arika Putri Ananta, Ulfayani, dan Zelisa Afrianti Borusur Bakti. Pertama, saya akan menjelaskan tentang teori behavioristik. Ivan Petrovich Pavlov adalah nama lengkapnya. Pada tahun 1849 hingga 1936 ia menemukan teori ini. Ia adalah seorang behavioristik terkenal dengan teori pengkondisian asosiatif stimulus respon, dan hal ini yang dikenang darinya dari dulu hingga sekarang. Peranan Pavlov dalam psikologi sangat penting karena studinya mengenai refleks-refleks adalah dasar bagi perkembangan aliran psikologi behaviorisme. Eksperimen-eksperimen yang dilakukan Pavlov dan ahli lain tampaknya sangat terpengaruh pandangan behaviorisme, di mana gejala-gejala kejiwaan seseorang dilihat dari perilakunya. Berdasarkan dari asumsinya bahwa dengan menggunakan rangsangan-rangsangan tertentu, perilaku manusia dapat berubah sesuai dengan apa yang dia inginkan. Pavlov mengadakan eksperimen dengan menggunakan binatang, yaitu anjing, karena ia menganggap binatang memiliki kesamaan dengan manusia. Namun demikian, dengan segala kelebihannya, secara hakiki manusia berbeda dengan binatang. Dan ia pun memulai eksperimennya dengan seekor anjing. Anjing tersebut mengeluarkan air liur apabila diperlihatkan makanan. Air liur yang dikeluarkan oleh anjing tersebut merupakan suatu stimulus yang diasosiasikan dengan makanan. Pavlov juga menggunakan lonceng dahulu sebelum makanan diberikan. Dengan sendirinya, air liur pun akan keluar. Apabila perbuatan yang demikian dilakukan berulang-ulang, maka pada suatu ketika dengan hanya membunyikan lonceng tanpa harus memberikan makanan, air liur itu akan keluar. Makanan adalah rangsangan wajar, sedangkan lonceng adalah rangsangan buatan. Struktur teori kepribadian behavioristik. Menurut Pavlov ada dua struktur kepribadian teori behavioristik. Yang pertama tingkah laku responden atau responden behavior. Yang kedua ada tingkah laku operan atau operan behavior. Yang pertama kita akan membahas tentang tingkah laku responden. Apa sih itu tingkah laku responden? Tingkah laku responden itu respon yang dihasilkan organisme untuk menjawab stimulus secara spesifik berdasarkan respon yang diberikan. Salah satu contohnya mengeluarkan air liur ketika melihat makanan. Yang kedua ada tingkah laku operan atau operan behavior, yaitu respon yang dimunculkan organisme tanpa adanya stimulus spesifik yang langsung memaksa terjadinya respon itu. Organisme dihadapkan kepada pilihan-pilihan respon mana yang akan dipakai untuk menanggapi suatu stimulus. Dinamika dan perkembangan kepribadian teori behavioristik. Pavlov yakin bahwa kepribadian dapat dipahami dengan mempertimbangkan tingkah laku dalam hubungan yang terus-menerus dengan lingkungannya. Strategi kegiatan yang membuat tingkah laku tertentu berpeluang untuk terjadi pada masa yang akan datang. Strategi itu pada dasarnya ada dua, yaitu yang pertama conditioning klasik dan yang kedua conditioning operan. Yang pertama, conditioning klasik atau disebut juga dengan conditioning responden, karena tingkah laku dipelajari dengan memanfaatkan hubungan stimulus respon yang bersifat refleks. Yang kedua ada conditioning operan, artinya tidak bergantung pada tingkah laku otomatis atau refleks, sehingga lebih fleksibel dibandingkan dengan conditioning klasik. Aplikasi teori behavioristik. Extension merupakan suatu cara untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan dengan menghilangkan reinforcement yang mengikuti perilaku yang tidak diinginkan tersebut. Contoh, guru yang awalnya memulai pelajaran atau misalnya sains dengan senyum dan ramah serta mengawali pelajaran dengan memberi persepsi atau metafora sebelum memberikan materi pelajaran ataupun latihan soal. Dirasa siswa itu merupakan stimulus yang dapat membangkitkan minat dan motivasi siswa untuk belajar. Namun, bila kemudian hari guru tersebut masuk dengan senyum dan tanpa memberikan persepsi dan metafora dan langsung memberikan latihan soal,
siswa untuk belajar dapat berkurang, dan bila kondisi tersebut berulang-ulang dalam waktu lama, maka kemungkinan besar minat dan motivasi siswa untuk belajar dapat hilang. Generalisasi stimulus atau stimulus generalization. Contoh, anak kecil yang merasa takut pada anjing galak tentu akan memberikan respons rasa takut pada setiap anjing. Tapi melalui penguatan dan pemadaman diferensial, rentang stimulus rasa takut menjadi menyempit hanya pada anjing yang galak saja. Pemilahan atau discrimination. Contoh, guru yang biasa memberikan pelajaran dengan latihan soal dan usai memberikan pelajaran menyuruh siswa mengerjakan latihan soal yang ada dalam buku teks di papan tulis. Bila penyelesaian soal tersebut benar, maka guru akan tersenyum dan mengatakan bagus. Stimulus ini akan ditangkap oleh siswa dan dianalogikan bahwa perkataan bagus berarti jawaban siswa tersebut benar. Ini akan berbeda jika siswa mengerjakan soal di papan dan guru cuma tersenyum tanpa mengatakan bagus, karena siswa akan menganalogikan jawaban yang dibuatnya belum tentu benar. Jadi, siswa akan selektif mengartikan senyum guru. Tingkat pengkondisian yang lebih tinggi. Contoh, stimulus yang telah membangkitkan minat dan motivasi siswa untuk belajar pada mata pelajaran tertentu, misalnya sains, yang dirasa sulit, akan melekat pada diri siswa minat dan motivasi tersebut. Dan bila siswa dihadapkan pada mata pelajaran lain, misalnya matematika, yang juga dirasa sulit, maka minat dan motivasi untuk mempelajari mata pelajaran tersebut akan sama besarnya dengan minat dan motivasi belajar pelajaran terdahulu. Sekian penjelasan dan pembahasan dari kelompok kami. Bila ada salah, kami mohon maaf kepada teman-teman semua. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.